Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema akikah dan kurban. Sebelumnya, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran di kesempatan kali ini diharapkan kalian setelah belajar tentang akikah dan kurban, kalian dapat mendeskripsikan pengertian akikah dan kurban, menjelaskan ketentuan hewan akikah dan kurban, menjelaskan cara pembagian daging akikah dan kurban, dan mengambil hikmah pelaksanaan akikah dan kurban. Yang pertama adalah ibadah akikah. Pengertian akikah secara bahasa adalah memutus, melubangi, membelah, atau memotong. Sedangkan secara istilah, menyembelih kambing atau domba sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak laki-laki maupun anak perempuan. Hukum akikah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan bagi si ayah dari anak tersebut atau orang-orang yang wajib menafkahinya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sumarah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahinun bi aqiqah tudbahu anhu yawm as-sabi' wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Rawahu Ibnu Majah. Artinya bahwa setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian apa saja ketentuan akikah? Yang pertama adalah hewan akikah. Hewan akikah berupa kambing atau domba dengan syarat sehat, gemuk, tidak cacat, dan sudah berumur 1 tahun atau lebih. Atau sudah pernah berganti gigi. Dianjurkan berjenis kelamin jantan. 2 ekor untuk akikah anak laki-laki dan 1 ekor untuk akikah anak perempuan. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan akikah sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Namun, kalau belum mampu boleh dilaksanakan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Dan jika belum mampu, boleh dilakukan kapan saja. Kemudian yang ketiga, pembagian daging akikah. Sebaiknya daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak atau yang sudah matang. Kemudian yang keempat, tata cara penyembelihan hewan akikah sama dengan penyembelihan hewan yang lain yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Hanya saja tujuan yang berbeda, yaitu sebagai wujud rasa syukur atas karunia Allah yang dianugerahkan kepada sang hambanya atas lahirnya sang anak. Kemudian apa saja hikmah akikah? Yang pertama adalah wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah. Yang kedua, sebagai tebusan bagi anak yang baru lahir, sehingga dapat membebaskan anak dari ketergadian dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Anak-anak sekalian, kemudian yang kedua adalah ibadah kurban. Pengertian kurban secara bahasa diambil dari bahasa Arab qoroba yaqrabu qurbanan, yang artinya dekat atau mendekati. Secara istilah, kurban ialah menyembelih binatang ternak tertentu pada hari raya kurban atau pada hari tasyrik dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban adalah sunnah muakkad, artinya ibadah yang sangat dianjurkan bagi orang-orang yang sudah mampu. Dalilnya adalah surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'dainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan karunia yang sangat besar kepadamu. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Apa saja ketentuan kurban? Yang pertama adalah sahibul kurban, atau orang yang berkurban, dengan syarat beragama Islam, merdeka, berakal, dan mampu. Kemudian jenis hewan kurban. Yang pertama adalah unta, sekurangnya berumur 5 tahun, bisa untuk 7 orang. Kemudian sapi atau kerbau, sekurang-kurangnya berumur 2 tahun, bisa untuk 7 orang. Kambing dan domba, sekurangnya berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi, hanya untuk 1 orang. Dengan syarat hewan tersebut harus sehat, tidak cacat, tidak kurus, dan cukup umur. Kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaan kurban adalah tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha, dan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, pembagian daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Kemudian yang kelima, cara penyembelihannya sama dengan penyembelihan hewan pada umumnya, hanya tujuannya yaitu berbeda, yaitu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, apa saja hikmah kurban? Yang pertama adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Yang kedua, melatih diri agar tidak bersikap dermawan, tidak rakus, dan tidak kikir. Kemudian yang ketiga, mendidik diri untuk lebih peduli pada sesama. Yang keempat, menjauhkan diri dari sikap tamak, rakus, ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Demikian materi akikah dan kurban. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Pesan Pak Guru, pesan Ustadz, tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktu jangan ketinggalan, laksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Insya Allah, Allah akan merahmati kepada kita dan selalu melindungi kita. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.